Poin pertama adalah mengetahui Nabi SAW, mengenal Nabi SAW dari sisi khalqiyah. Mungkin di awal kelas hadis dulu sudah pernah kita jelaskan, tapi saya ulangi sepintas. Nabi SAW adalah orangnya sangat putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Dan beliau memiliki alis yang tebal serta seperti busur panah. Beliau memiliki kelopak mata yang besar, ya, bola mata yang besar. Kemudian dipenuhi dengan bulu mata yang lebat, dan beliau memiliki bola mata yang warna putih, yang putih bersih dan hitamnya hitam pekat. Sampai para sahabat berkata, kalau kami ingin bercermin di mata Rasulullah SAW, kami bisa bercermin. Kami bisa bercermin, gitu kan? Karena jernihnya. Beliau memiliki hidung yang mancung dan lancip, gitu kan? Jadi hidungnya itu bukan mancung saja, ada orang mancung melebar, tapi ini enggak, mancung dan lancip, gitu kan? Jadi hidung yang sangat sempurna. Kemudian beliau memiliki bibir, pipi dan dahi yang sepadan dengan wajah beliau. Karena wajah beliau disebutkan dalam hadis ini juga tidak bulat, tidak oval. Lalu beliau memiliki rambut yang lebat berwarna hitam, kadang-kadang beliau biarkan sampai di kuping atau di pundak beliau alaihissalatu wassalam. Beliau juga memiliki anggota tubuh yang banyak dipenuhi oleh bulu, dari janggut beliau terjaga atau terpelihara sampai ke dada beliau yang lebat, lengan dan kaki yang dipenuhi dengan bulu yang lebat. Kemudian Nabi SAW juga memiliki fisik yang sangat kekar, pundak yang lebar, dada yang bidang, dan perut yang terus seperti batu yang keras. Dan beliau secara fisik sangat sempurna. Dan memang beliau seperti umumnya para nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Semua nabi itu diberikan kekuatan 10 orang laki-laki normal. Semua nabi, dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad AS. Jadi semua diberikan. Makanya kisah Nabi Musa pada saat memindahkan batu yang ditutupi di sumur di wilayahnya Syuaib yang itu alaihissalam, maka batu itu diangkat dengan 10 orang baru bisa. Dan setiap pagi mereka angkat 10 orang itu, lalu ditutup lagi pada saat terbenam matahari, karena tidak ingin orang lain dari luar negeri Madian mengambil air sumur itu, dikhawatirkan kering. Maka waktu Nabi Musa AS lari dari Mesir dikejar oleh Fir'aun sampai ke negeri Madian, beliau menemukan 2 orang wanita yang sedang berdiri dekat sumur, tapi sudah ditutup batunya, gitu kan? Harus tunggu besok pagi, tapi mereka butuh air. Pada saat Nabi Musa bertanya kepada mereka, ma khatbukuma, apa urusan kalian? Maka mereka mengatakan, la nasqi hatta yusdir riya. Kami nggak bisa mengambil air kecuali harus dipindahkan nih batunya. Wa abuna syekhun kabir, dan ayah kami orang tua, nggak mampu gitu. Maka yang terjadi adalah prosesnya Nabi Musa AS memindahkan batu itu sendirian, yang harus diangkat dengan 10 orang, gitu kan? Baru memberikan air kepada mereka. Kemudian mereka pun pulang, dan kisah Nabi Musa berjalan sendiri nantinya, atau nanti ada bahasan sendiri. Baik, Nabi Muhammad SAW juga begitu. Beliau orang yang memiliki fisik yang sangat sempurna. Dari sisi akhlaknya juga begitu. Beliau diikuti sempurna fisik ini alaihissalam, diikuti dengan sempurnanya akhlak, karakter yang luar biasa gitu. Beliau selalu berlemah lembut, beliau selalu santun, beliau bijaksana, beliau tegas tapi tidak keras. Masalah haram gitu kan, tapi tidak keras. Beliau tegaskan ini tidak boleh, ini boleh. Tapi semua diikuti dengan ketegasan dan diikuti dengan kebijaksanaan. Jadi sempurna sekali gitu. Orang kalau mengikuti sejarah beliau SAW, maka kita akan temukan figur orang yang pantas. Kalau ada orang begitu sekarang, ya itu maka luar biasa. Ya, mencontohi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di antara pelajaran yang paling besar dari sisi akhlak adalah dimulai dari rumah tangga beliau. Bagaimana Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang paling kenal figur seorang laki-laki adalah istrinya. Mungkin dia di luar rumah menjaga wibawanya, tapi dalam rumah dia amburadul gitu kan. Mungkin dia malah kasar, malah dia keras, malah dia tidak mendidik, tapi di luar dia menjaga wibawa. Nah, kesuksesan dalam Islam bagi seorang laki-laki memimpin adalah pada saat dia berhasil memimpin rumah tangganya. Ya, maka otomatis dari ruang lingkup kecil ini dia akan pindah ke pemimpinan yang besar di luar sana, gitu kan. Jadi itu tolok ukurnya dalam Islam. Maka ditanya Aisyah, disuruh jujur oleh para sahabat, diminta jujur. Wahai Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jujurlah kepada kami, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana beliau bermuamalah dengan kalian? Maka jawaban Aisyah ringkas radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu adalah seperti Al-Quran. Saya nggak bisa jawab gitu. Bahasa sederhana Aisyah, saya nggak bisa jawab. Sebagaimana kalian lihat Al-Quran sempurna, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurna sekali. Beliau selalu memecahkan permasalahan dengan baik, dengan santun. Jadi akhlaknya baik sekali. Dari sisi yang lain juga akhlaknya beliau sangat terkenal dengan ya kejujuran, amanah. Kita sudah tahu
bagaimana ada julukan Al-Amin, jadi kan diberikan di Mekah. Dan itu sebabnya nanti akan kita pelajari dalam sirah kita juga, bagaimana beliau pernah dititipkan barang yang dibeli oleh seseorang yang berasal dari keluar kota Mekah, kemudian orang itu tawaf. Selesai tawaf pun dia lupa kalau dia pernah beli barang dari seseorang bernama Muhammad di pasar Ukaz di Mekah. Gitu kan? Dia 3 hari kemudian baru dia ingat. Dia datang, dia buru-buru datang ingin ke pasar, takut barangnya hilang. Dia temukan Nabi SAW tetap dalam kondisi yang sama 3 hari yang lalu, nggak bergerak, nggak meninggalkan barang dia. Jadi menjaga sebagai amanah. Setelah itu tersebarlah berita di satu Mekah, bahkan seluruh jazirah Arab, Muhammad adalah Al-Amin. Dan nanti akan kita lihat bagaimana dalam sirah kita pelajari orang-orang Quraisy pun orang kafir, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab yang benci dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, mengakui kejujuran Nabi Muhammad SAW. Dan ini luar biasa. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan Nabi SAW tidak pernah bohong sekalipun dalam hidupnya. Tidak pernah sekalipun tidak pernah bohong, walaupun bercanda. Tidak pernah beliau bohong satu kali pun dalam hidupnya. Beliau tidak pernah sama sekali melakukan hal tersebut. Ini satu hal yang susah gitu ya. Tapi bisa terjadi kalau orang mau. Bisa terjadi kalau orang mau. Minimal kalau pernah dilakukan bertaubat, lalu memperbaiki dari sekarang ke depan. Kan gitu. Tapi kita punya tauladan yang kita lihat bagaimana Nabi SAW telah mencontohkan bisa terjadi itu. Kemudian beliau sangat ramah, santun, menyapa siapa saja. Memberikan salam pada anak kecil, orang besar, yang dikenal atau tidak dikenal. Kalau beliau berpapasan, beliau memulai memberikan salam, gitu kan? Beliau memberikan salam. Dan yang paling luar biasa adalah contoh juga atau pemaparan dan pengakuan pembantu beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bernama Anas bin Malik. Jadi kalau bapak ibu nanti lihat dalam riwayat hadis ada tertulis dari Anas ibn Malik, ini pembantu Nabi. Anas bin Malik ini berkata, saya menjadi pembantu di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun, dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Belum pernah sekalipun, ini pengakuan pembantunya, belum pernah sekalipun, gitu kan, saya temukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berteriak-teriak atau menghardik baik istrinya ataupun pembantunya. Jadi nggak pernah. Kita bisa temukan bagaimana itu. Kadang-kadang mungkin kita masih dalam kondisi ya emosional atau lagi tidak nyaman, kemudian pembantunya juga buat masalah, mungkin kita marah-marah, kan gitu. Tapi ini tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang membuat sampai disebutkan dalam banyak riwayat Anas bin Malik, kemudian Zaid bin Haritha, ada beberapa pembantu-pembantu Nabi yang laki-laki ini, itu mereka sampai tidak mau tinggalkan Nabi karena merasa betah sekali dengan Nabi SAW. Zaid bin Harith itu disuruh pilih antara ayahnya atau Nabi, dia pilih Nabi SAW. Padahal ayah kandungnya sendiri. Dan waktu itu dia masih anak-anak, gitu kan? Dia masih memilih Nabi SAW. Dan beliau berkata juga dalam hadis Bukhari yang sama, atau sama-sama riwayat Bukhari yang tadi sebelumnya saya sebutkan juga, yang saya kerja selama 10 tahun di rumah Nabi. Ini juga sama hadisnya. Anas bin Malik berkata, satu hari pernah saya diutus oleh Nabi SAW membeli hajat beliau, kemudian saya lupa. Lalu saya bermain-main di halaman masjid bersama dengan anak-anak yang sebaya dengan saya, ternyata ya saya lupa, jadi saya bermain. Lalu saya dengar suara dari belakang mengatakan, wahai Unais. Jadi orang Arab kalau mau panggil panggilan saya yang diperkecil nama seseorang. Anas jadi Unais. Aisyah itu ya karena pipinya kemerah-merahan, Nabi SAW memanggilnya Humairah. Humairah itu nama yang diperkecil dari Hamra. Hamra ini artinya warna merah. Maksudnya Nabi SAW cukup memanggil Hamra, tapi beliau balik dan mengecilkan lagi, mengatakan hai Humairah, gitu kan, panggilan sayang seperti itu. Nabi SAW waktu melihat Anas ya keluar cari Anas nggak balik-balik, lihat Anas lagi bermain, lalu Nabi SAW berkata dari belakangnya Anas, wahai Unais, dipanggil panggilan sayang pembantunya, tidakkah kau selesaikan hajat saya dulu baru kau bermain? Ini semua yang membuat akhirnya pembantunya pada betah, gitu kan? Pembantunya pada betah dengan Nabi SAW karena beliau meluruskan kesalahan. Ya memang notabene adalah pembantu itu juga manusia biasa seperti kita. Kalau bukan karena keadaan dia tidak akan jadi pembantu, gitu kan? Kalau keadaan seperti kita ekonomi tidak mungkin. Maka beliau menunjukkan kepada kita bagaimana bermuamalah. Beliau juga menyebutkan dalam hadis yang sahih, seseorang di antara kalian semestinya bermuamalah dengan pembantunya sebagaimana dia bermuamalah dengan keluarganya, memberikan mereka makan, memberikan mereka pakaian, ya, dan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dari sisi akhlaknya ya sangat luar biasa dalam mengontrol emosinya. Ya. Dikatakan dalam hadis Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah marah kecuali kalau hukum Allah dilanggar. Itu saja yang baru wajah beliau berubah. Kalau yang lainnya beliau masih dengan tenang menghadapinya. Dan ternyata ketenangan dalam menghadapi masalah ini mempermudah untuk ya memecahkan permasalahan tersebut. Kan gitu. Kita lihat kalau orang baru belajar bela diri biasanya ya kalau
baru tahu 2-3 jurus langsung cari gara-gara di jalanan gitu kan. Tapi kalau orang sudah masternya, dia malah tidak menunjukkan apa-apa gitu. Karena dia bisa mengontrol emosinya. Nanti kalau kepepet baru digunakan ilmunya. Dan ternyata kalau musuh sudah anggap remeh dan kita punya kemahiran, malah musuhnya langsung drop secara otomatis. Itu salah satu contoh nabawiyah sebenarnya bagaimana akhlak Nabi SAW. Beliau pernah kedatangan pendeta Yahudi yang beliau utang dengan pendeta tersebut. Kemudian pendeta ini sengaja ingin memancing emosi Nabi SAW yang berkata, wahai Muhammad, bayarlah utangmu. Sementara Nabi duduk di lantai, kemudian orang Yahudi itu berdiri dan Nabi SAW sedang menyampaikan wahyu. Maka tiba-tiba imamannya Nabi yang dililit di kepalanya dan di lehernya sebagian ditarik dengan keras oleh Yahudi tersebut. Ya, sementara dia berdiri, Nabi lagi duduk, kan gitu. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, bayar utangmu sekarang. Kata Nabi SAW, waktu itu dalam kondisi lagi tercekik lehernya, dengan sangat tenang beliau mengatakan, bukankah belum tiba waktunya? Gitu kan, karena waktunya belum tiba. Maka Umar yang ada di depan beliau marah. Umar lalu berdiri mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini. Ini orangnya sudah kelebihan melakukan satu perbuatan yang berlebihan, gitu kan? Nabi berikan isyarat agar duduk dengan tenang. Lalu Nabi bilang, baiklah. Kalau begitu wahai Umar, Umar ditunjuk, pergilah ke Baitul Mal, ya, tempat penyimpanan harta kaum muslimin, ambilkan 20 sak kurma, utangnya beliau 20 sak, satu sak itu 2,5 kilo, satu genggaman tangan. Bayarkan utang saya ke Yahudi dan tambah 20 sak lagi. Umar berkata, ya Rasulullah, 20 sak pertama untuk utang Anda, 20 sak kedua untuk apa? Beliau mengatakan sebagai ganjaran karena kau sudah menakut-nakuti dia. Umar yang dihukum oleh Nabi SAW, maksudnya adalah saya ada sebagai pemimpin, biar saya ambil keputusan, gitu kan? Nabi SAW menunjukkan keadilan Islam. Maka Umar pun pergi ke Baitul Mal, diikuti oleh pendeta ini sampai di Baitul Mal, disusun 20 sak kurma, dikasih kepada Yahudi ini. Waktu mau disusun 20 sak kedua sebagai balasan karena Umar kasar tadi dengan orang ini, lalu orang ini berkata, wahai Umar, apa kau tahu siapa saya? Umar sambil marah mengatakan, saya tidak ingin tahu siapa kamu. Gitu kan? Lalu dia mengatakan, saya Fulan bin Fulan. Ternyata namanya ini adalah seorang pendeta Yahudi yang sudah lama dikenal mau masuk Islam. Gitu kan? Lalu Umar berkata, apa yang kau buat? Kamu betul-betul melakukan perbuatan yang mungkar depan Nabi SAW. Kau tahu dia seorang Nabi, bagaimana kau cekik dia? Kata pendeta Yahudi ini apa? Wahai Umar, apa kau kira saya ini orang gila? Saya datang ke masjid kalian, saya cekik Nabi dan Raja kalian di depan kalian. Gitu kan? Nah, itu tidak ada maksud, ada maksudnya, ada tujuan. Dan saya bukan orang gila, saya normal. Ada alasan saya lakukan. Kata Umar, apa alasan kamu? Dia bilang, saya temukan dalam diri Muhammad semua ciri kenabian yang disebutkan dalam Taurat. Semuanya benar. Ciri fisiknya, jalur keturunannya, dia hijrah ke Madinah, semua sudah nggak ada lagi. Tinggal satu yang belum saya buktikan. Apa itu? Dia bilang, ghalaba hilmuhu ghadabu. Emosinya terkalahkan dengan kebijaksanaannya. Jadi tadi itu saya sengaja tuh, tadi sebelum waktu cekik lehernya sengaja saya lakukan di depan kalian. Saya sudah siap mati sebenarnya, gitu kan? Tapi karena saya ingin buktikan satu saja, betul nggak ini Nabi? Ternyata setelah saya buktikan memang betul-betul wahai Umar, seperti yang disebutkan dalam Taurat dan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang itu masuk Islam gara-gara akhlak Nabi SAW. Beginilah yang membuat orang-orang akhirnya yang mencontohi beliau mendapat pelajaran besar, kan gitu? Tidak memecahkan masalah dengan emosional. Ini sering saya tarik bahkan dalam masalah rumah tangga gitu kan. Bagaimana orang banyak dengan emosional. Ibu-ibu saja kepada anaknya salah sedikit sudah dicubitin sampai merah-merah gitu kan. Padahal sebenarnya itu tidak mendidik sama sekali. Gitu kan, tidak mendidik sama sekali. Bagaimana Nabi SAW menghadapi masalah, dipecahkan, diberikan tuntunan yang benar dengan tidak emosi, gitu kan. Jadi ini juga pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan saya, kata Nabi, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Karena marah tidak akan memecahkan permasalahan. Di antara akhlak Nabi SAW, gitu kan. Juga tadi ada tertinggal dari sisi fisik beliau. Kadang-kadang secara fisikal juga beliau ada hal-hal yang boleh dicontohi, diikuti, tapi bukan masuk dalam syariat. Seperti misalnya cara jalan beliau SAW. Dan disebutkan dalam riwayat beliau kalau jalan itu seperti orang turun dari bukit, jadi cepat, nggak pernah lambat-lambat gitu. Nah ini bukan bagian dari syariat, tapi yang mencontohi karena ingin mengikuti Nabi SAW dapat pahala, kata para ulama, gitu kan. Kemudian itu ciri, dan ini tidak pernah ada penyebutan Nabi mengatakan contohilah cara jalan saya misalnya, kan gitu. Kemudian juga diantara ciri khasnya beliau kalau jalan beliau biasa karena apalagi kalau musim dingin ya. Kalau musim dingin di kota Madinah, itu biasanya ada angin kencang. Maka beliau kalau jalan menggunakan tongkat atau pedang. Gitu kan?
Jadi beliau kadang-kadang menancapkan di tanah, waktu itu masih padang pasir ya, tidak ada kayak kita sekarang aspal segala gitu. Itu masih sulit. Jadi beliau menahan untuk bisa jalan. Ini di waktu-waktu angin kencang saja gitu kan. Ini diantara yang bukan bagian dari syariat, bukan bagian dari syariat. Ada orang kadang-kadang juga melakukannya gitu. Juga ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang tidak masuk dalam syariat adalah memilih bentuk baju dan warna tertentu untuk baju itu. Seperti misalnya beliau pernah menggunakan baju jubah berwarna merah yang ada garis-garis hitamnya, gitu kan? Nah, apakah semua umat Islam memakai semua jubah merah laki-lakinya? Enggak. Kalau ada orang melakukan karena sunnah, karena Nabi SAW pernah menggunakannya dapat pahala. Beliau juga menggunakan imamah di kepalanya, gitu kan? Kain yang dililitkan, yang diputarkan kemudian dijatuhkan sebagian di lehernya, gitu kan? Apakah ini memang semua umat Islam juga melakukannya? Jawabannya tidak, karena tidak ada perintah khusus dari Nabi untuk pakai imamah, gitu kan? Untuk pakai imamah. Tapi pada saat itu menjadi pakaian orang Arab. Jadi pakaian Nabi SAW dan pakaian orang-orang kafir Quraisy juga menggunakan imamah. Jadi mereka pakai imamah. Tapi kalau ada yang melakukan karena Nabi SAW pernah menggunakannya dan diniatkan karena itu, insya Allah kata para ulama akan mendapatkan pahala. Ini diantara tadi yang tertinggal dalam masalah fisikal beliau kan gitu. Baik, cukup banyak akhlak Nabi SAW yang mungkin tidak bisa dirincikan semuanya gitu kan. Yang jelas beliau sangat sempurna dari sisi akhlaknya, beliau sangat ramah, santun dan seterusnya. Kemudian dari sisi syakhsiyah, kepribadian beliau orang yang sangat luar biasa, gitu kan. Beliau kalau jalan, gitu kan, beliau jalan dengan tegak dan senyum dengan semua orang, memberikan salam kepada siapa saja, menegur, menyapa orang. Dari sisi kepribadian itu sangat luar biasa dan beliau punya prinsip yang sangat tegas. Kalau boleh, kalau enggak, gitu kan. Ada hal-hal, jadi beliau tidak keras, tapi beliau tegas. Seperti contohnya waktu beliau pulang atau satu kali beliau datang dari safar. Kata Aisyah, suatu hari pernah Nabi SAW datang dari safar, kemudian masuk ke rumahku sementara aku menggunakan pakaian dan gorden. Jadi ada baju beliau, mungkin kalau sekarang kayak baju rumah ya, itu yang ada gambarnya, gitu kan? Bajunya ada gambar makhluk hewan. Kemudian gordennya juga begitu, yang saya baru dapatkan dari negeri Syam. Maka saya melihat raut wajah Nabi SAW berubah, tiba-tiba berubah dan mengatakan kepada saya, wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah orang yang menciptakan atau membuat seperti makhluknya Allah. Artinya gambar-gambar ini ya pelakunya akan mendapatkan siksaan yang pedih, termasuk kamu akan dapat. Itu bahasa langsungnya, tapi beliau tidak menyinggung seperti itu, gitu kan. Dan ini salah satu ciri khas juga Nabi SAW. Dari sisi kepribadian beliau tegas, ini nggak boleh, selesai, diturunkan. Dan beliau biasanya kalau mengingatkan orang yang salah tidak menunda, langsung pada saat itu, dan cirinya tidak menyebutkan nama. Misal beliau mengatakan ada satu kaum yang meninggalkan Jumat, gitu kan? Tidak sholat Jumat mereka. Alasannya karena masjid jauh, masjid Nabi jauh dari kota. Mereka di kota Madinah tapi jauh jalannya, kan gitu. Seperti orang-orang yang tinggal di sekitar Wadi Aqiq, itu bisa 6 kilo, 7 kilo dari masjid Nabawi, kan gitu. Ada yang di antara mereka beralasan kami nggak bisa Jumat. Maka apa kata Nabi SAW? Beliau dari sembilan beliau mengatakan, ma balu aqwam. Kenapa ya ada sebagian kaum yang meninggalkan Jumat, gitu kan? Jadi beliau mengatakan begitu saja. Ada orang di depannya jelas berbuat salah, beliau mengatakan kenapa ya? Pernah beliau mengutus seseorang amil zakat, ngumpulin zakat. Gitu. Kemudian pada saat ngumpulin zakat, orang itu datang dan berkata, ini bagian saya, gitu kan? Ini zakat untuk kalian yang saya kumpulkan dan ini yang saya dikasih. Padahal sebenarnya pemungut zakat nggak boleh nerima apa-apa, gitu kan? Maksudnya begitu hukumnya. Maka kata Nabi SAW, kenapa ada orang yang saya utus? Beliau tahu siapa orangnya, tahu namanya siapa, tapi tidak disebut. Beliau mengatakan, kenapa ada orang yang saya utus, kemudian mengumpulkan zakat dan dia berkata ini punya saya dan ini punya kalian. Kalau misalnya memang ada bagian dia dari zakat itu, maka dia tinggal duduk di rumahnya, dia akan diantarkan haknya kok, akan diberikan haknya. Jadi beliau begitu caranya, ya, perilaku atau karakter atau syakhsiyah pribadi yang luar biasa gitu. Dan beliau kalau punya membela kebenaran, kalau benar-benar, kalau salah. Bahkan beliau pernah waktu perang Uhud, sebelum perang Uhud, nanti kita pelajari itu, insya Allah. Jadi beliau sempat bermusyawarah dengan sahabat. Gimana nih? Orang-orang Quraisy sudah keluar dari Mekah.
Mereka mau menyerang kota Madinah, dan Uhud ini jaraknya cuma sekitar berapa kilo dari pintu gerbang Madinah, waktu itu cuma 2 kilo 3 kilo saja, gitu kan. Lalu datanglah pasukan orang Mekah di sekitar Uhud, sudah dekat pintu gerbang Madinah, mereka bisa merebut kota Madinah nih. Maka bermusyawarah Nabi SAW dengan para sahabat. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nggak usah kita berperang, nggak usah kita keluar lawan mereka, sudah terlanjur mereka tiba di sini. Lebih baik kita bertahan di kota Madinah dalam benteng, nanti kita lawan mereka dari sebelah benteng gitu. Ada sebagian sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, kita keluar aja. Ya kita keluar aja, kita keluar lawan aja mereka. Ya, agama sudah perintahin kita berjihad, gitu kan. Maka pendapat yang mengatakan untuk keluar berperang itu lebih banyak daripada pendapat yang mengatakan tidak berperang. Maka Nabi SAW pun mengatakan, baiklah kalau begitu, ayo kita berperang. Lalu Nabi masuk mengatakan, siap-siapkan untuk kalian, diri kalian. Lalu Nabi masuk pakai baju perang. Setelah pakai baju perang, sebagian sahabat tadi yang semangat untuk jihad berkata, jangan, satu sama yang lain ya, jangan sampai kita ini memaksa Nabi SAW. Maksudnya Nabi mungkin lebih cenderung untuk tinggal di Madinah, maksudnya kita biarin beliau ambil pendapat gitu kan. Beliau sudah keluar pakai baju perang. Waktu keluar sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda memang mau di Madinah, kita tinggallah di Madinah. Jangan terpaksa karena kami. Apa jawaban Nabi SAW? Pribadi yang luar biasa, sekali ambil keputusan kebenaran selesai. Faiza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah azam, bertekad, jalani, tawakal kepada Allah. Beliau mengatakan apa? Tidak layak bagi seorang nabi telah menggunakan baju perang kemudian membukanya kembali sampai Allah memilihkan menang atau kalah. Jadi beliau punya pribadi, mengambil keputusan selesai. Keluar ya keluar, tidak. Keluar atau enggak ya, ragu bimbang. Tidak bisa begitu. Memang Allah SWT menyuruh, kalau itu kebenaran jalankan, bismillah, jalani gitu kan, tawakal kepada Allah saja. Kalau sudah azam bertawakal. Ini diantara yang Nabi SAW tunjukkan tentang masalah kepribadian beliau yang luar biasa gitu. Ya. Kemudian juga dalam kehidupan rumah tangga atau hayati zaujiyah juga seperti itu. Beliau sangat ya ramah, santun, berbuat baik, bijaksana gitu kan. Beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata dalam hadis Bukhari, aku pernah masuk ke dalam rumah Nabi SAW dan aku temukan sedang ada masalah dengan Aisyah. Artinya ada sesuatu yang membuat mereka tidak saling ngomong, kayak orang yang biasa suami istri mungkin ada masalah yang tidak nyaman. Itu terjadi pada Nabi SAW, gitu kan. Tapi tidak disebutkan apa sebabnya, nggak disebutkan apa sebabnya. Lalu Abu Bakar berkata, aku menegur Aisyah, mengatakan, wahai Aisyah, kenapa kau begitu dengan Nabi SAW? Artinya buat beliau senyum, senang. Lalu Aisyah diam saja. Nabi SAW berkata, wahai Abu Bakar, biarkanlah dia, nggak ada masalah. Insya Allah ini bisa diselesaikan gitu loh, masalah kecil. Lalu Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW dan kepada Aisyah, kalau begitu, ya, masukkan saya ke dalam rumah ini dalam kondisi saya tidak terlibat dalam masalah kalian, sebagaimana tadi saya masuk sudah terlibat dalam masalah ini. Lalu Nabi SAW tersenyum. Begitu saja beliau menghadapi. Jadi ada masalah-masalah yang dihadapi, tapi dengan sangat tenang. Waktu anaknya Zainab radhiyallahu anha punya anak namanya Umamah, meninggal dunia anak ini, gitu kan. Lalu Nabi SAW lagi ceramah, datang utusannya. Zainab ini mengatakan kepada Nabi SAW, seorang pembantunya datang mengatakan, ya Rasulullah, anak anda Zainab berkata, datanglah ya melihat Umamah. Umamah sakit keras, waktu itu belum meninggal. Kata Nabi SAW, sampaikan kepada dia agar dia bersabar, gitu kan. Nanti saya datang setelah ceramah ini, saya lagi menyampaikan ilmu. Datang berita kedua lagi, ya Rasulullah, kata Zainab anak anda, Umamah sudah meninggal dunia. Maka datanglah lihat. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, tapi saya selesaikan dulu ceramah ini. Datang lagi berita yang ketiga, pembantu Zainab mengatakan, ya Rasulullah, Zainab bersumpah atas nama Allah, anda harus datang melihatnya sekarang juga. Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu. Ditutup ceramahnya, beliau ke sana. Lalu beliau menyabarkan Zainab, kemudian beliau menjalani biasa saja. Ya, jadi tidak ada masalah yang dijadikan sebagai masalah yang besar bagi beliau. Semua dijadikan kecil, semua dipecahkan dengan ketenangan dan kedewasaan. Begitu terus beliau menjalankan rumah tangga beliau alaihissalatu wassalam, dan cukup banyak contoh dalam masalah ini. Dan ini cuman sedikit kulitnya saja. Maksudnya adalah dengan belajar sirah nanti kita akan lihat bagaimana kehidupan beliau dalam rumah tangga, suka dukanya, bagaimana beliau melalui sebagai manusia biasa dan juga sebagai nabi yang disuri tauladani. Kemudian juga dalam masalah kehidupan sosialnya, beliau berbaur dengan orang-orang, gitu kan? Beliau mendatangi orang-orang yang sudah tua,
beliau mengunjungi menjenguk orang sakit, beliau menanya kabar-kabar mereka, beliau membantu orang-orang susah, dan beliau tidak pernah perhitungan dengan siapapun. Sampai beliau pernah mendapati harta rampasan perang yang penuh di depan beliau, kemudian datang orang minta, beliau berikan. Datang lagi orang minta, beliau berikan. Sampai habis, beliau nggak punya lagi gitu. Beliau nggak punya lagi sama sekali harta yang bisa dibagikan. Lalu beliau sedih, masih ada orang miskin yang minta gitu, nggak ada lagi. Dan beliau kalau memberi itu tidak pernah perhitungan. Punya sekian banyak karung kurma dibagiin langsung dikasih, sekian banyak, gitu kan? Ndak sekilo 2 kilo saja tapi dikasih banyak. Maka waktu itu Umar berkata, ya Rasulullah, Allah tidak memaksakan anda untuk, Allah tidak memerintahkan untuk memaksa diri. Kalau nggak bisa, nggak usah gitu. Lalu Nabi SAW tetap diam. Ali berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ini ada sebagian dirham punya saya, ditaruh di depan Nabi SAW. Lalu berkata, silakan anda sedekahkan. Lalu Nabi SAW senyum, Nabi sedekahkan apa yang Ali berikan itu. Lalu berkata Nabi SAW, beginilah saya diperintahkan. Jadi dalam kehidupan sosial, kalau kita mau bagaimana masyarakat dekat dengan kita, orang senang dengan kita, penuhi kebutuhannya. Selama kita mampu dan niatkan baik, ada pahalanya, maka itu sangat baik untuk bisa hidup bersosial. Makanya juga Nabi SAW memerintahkan, siapa yang masak, lebihkanlah kuahnya atau masakannya, berikan kepada tetangganya, berikan kepada kerabatnya. Sehingga kehidupan sosial itu ada. Jangan sampai kayak di Jakarta sebagian tempat kita nggak tahu siapa nama tetangga, gitu kan? Kemudian bahkan tidak pernah tegur-teguran, nggak pernah salam, nggak pernah datang menjenguk melihat. Maka musuh itu harus dijauhi. Nabi SAW memberikan wasiat. Beliau berkata dalam hadis Muslim, Jibril mewasiatkan kepada saya tentang tetangga sampai saya mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Ya, karena diingatkan terus untuk menjaga hubungan dengan tetangga, bersosialisasi, gitu kan? Bagaimana orang bisa merasa peduli dengan tetangganya, itu ijtimaiyahnya. Kemudian dari sisi ekonominya juga begitu. Nabi SAW kita akan temukan nanti dalam sirahnya, waktu beliau masih bujang, bagaimana beliau dagang. Belum pernah ada pedagang seperti Nabi SAW. Semua pedagang-pedagang Mekah, jadi beliau itu mengembala kambing sampai umur 21 tahun. Lalu mulai meninggalkan gembalan kambing, beliau mulai berdagang dari umur 22 tahun sampai menjadi nabi, kan gitu. Menikah sama Khadijah nanti umur 25 tahun, kemudian sampai beliau 40 tahun itu masih beliau berdagang. Dan strategi beliau lakukan dalam perdagangan pada saat itu belum pernah dilakukan oleh siapapun. Pedagang-pedagang Mekah yang kaya raya itu mereka biasanya membawa duit mereka atau emas kepingan ya dari Mekah ke negeri Syam, belanja di sana. Setelah belanja dagangannya dibawa ke Mekah dijual lagi. Habis berangkat lagi ke Syam bawa uang. Begitu yang mereka lakukan. Nabi SAW tidak. Beliau tidak bawa uang dari Mekah, beliau bawa produk Mekah. Jadi apapun yang dari Mekah, misalnya ada jahitan, ada baju, apa saja dari Mekah. Karena orang Syam belum tahu, selama ini tidak tahu kalau orang Mekah ada produksinya gitu. Dibawa produksi lokal itu, jadi tidak bawa uang, dibawa ke negeri Syam dijual. Untung, lalu keuntungan dan uang modal itu dibeli lagi barang dari Syam dibawa ke Mekah. Jadi double keuntungannya. Maka dengan perilaku ini banyak sekali pedagang-pedagang yang menitipkan hartanya dengan Nabi SAW, gitu kan? Termasuk nanti akhirnya Khadijah menitipkan dan Khadijah tertarik akhirnya menikah dengan Nabi SAW. Nanti akan kita bahas dalam sirah. Begitu dalam masalah ekonomi SAW. Kemudian juga dalam masalah politik beliau mendirikan negara. Bagaimana pada saat beliau pertama datang di Madinah, hikmah yang paling besar, dan ini juga kalau kita punya instansi, sekolah, yayasan, perusahaan, maka atau mau mendirikan sebuah negara, kata ulama strategi politik Nabi ini luar biasa. Yang paling pertama beliau lakukan waktu tiba di Madinah untuk mendirikan negara Islam, membangun basis masjid. Itu paling pertama, Masjid Quba beliau bangun. Dan kemudian Masjid Nabawi. Jadi ternyata untuk memudahkan agar bisa ada nasihat, perbaikan kesalahan-kesalahan moral, pemahaman tentang hukum Allah, itu basisnya ada masjid. Ya kalau kita sekarang perusahaan ada musolahnya lah, itu kan tempat orang untuk sholat, mengabdi kepada Allah. Itu boleh contohkan. Kata ulama, pilar pertama negara Islam adalah masjidnya. Ya ada masjid, apalagi kalau ada masjid jami', ya masjid agung, kan gitu. Yang sekarang alhamdulillah di Indonesia sudah diamalkan itu ya. Hampir semua kota itu ada masjid rayanya atau masjid agungnya gitu ya. Itu satu hal yang bagus, menjadi simbol. Itu yang Nabi SAW lakukan pertama. Kemudian yang kedua, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Waktu hijrah di Madinah nanti kita pelajari itu. Jadi mempersaudarakan antara semua muslim, baik pendatang ataupun orang penduduk lokal. Dan muhajirin dan ansar itu dia mempersaudarakan semuanya. Artinya menjelaskan kepada mereka tidak ada gap dalam Islam.
Dia mau kulitnya hitam, mau putih, mau tinggi, mau putih, mau suku dari turunan Arab, dari orang Barat, dari orang Melayu, sama saja. Selama dia syahadat, hukum halal haramnya Allah berlaku pada semua. Gitu kan? Sebagaimana kita kalau masuk dalam saf, tidak ada perbedaan. Gitu kan? Semuanya sama. Dan tidak boleh, kalau dia orang miskin pun dia sudah masuk di saf pertama, disuruh mundur untuk maju orang kaya. Nggak bisa dalam Islam. Tidak boleh ada yang ganggu dia. Bahkan Nabi SAW menghardik dengan sangat keras, melarang, mengatakan janganlah seseorang dari kalian mendirikan, ya, membuat berdiri saudaranya muslim yang telah duduk di tempatnya kecuali dengan izinnya. Nggak boleh. Siapapun dia, gitu kan? Jadi kita dituntun untuk seperti itu, ya. Bagaimana kita merasa persaudaraan itu ada, muakhah. Mau dia turunan manapun, mau dari manapun, keadaan ekonomi, kalau dia muslim maka dia punya hak terhadap kita. Itu kan kita jawab salamnya, memberikan salam, menjawab bersinnya. Kalau dia mengatakan alhamdulillah, kita mengatakan yarhamkallah. Itu adalah haknya dia. Menjenguk dia kalau dia sakit, mengantar jenazahnya, gitu kan. Kemudian menjawab panggilannya kalau dia mengundang. Itu semua hak-hak muslim yang harus diberikan kepada siapapun, gitu kan, siapapun. Maka ini sebuah pilar yang luar biasa. Membangun dulu persaudaraan, instansi-instansi yang ada, yayasan, sekolah-sekolah, tetangga-tetangga, semua dipersaudarakan, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah beliau mengatur hubungan antara muslim dengan non-muslim di Madinah. Boleh buat kesepakatan, kan gitu. Jadi surat kirim kepada pimpinan Yahudi, gitu kan, kepada pimpinan-pimpinan suku Arab yang ada di Madinah yang belum masuk Islam, ya, yang nanti ada banyak jadi orang-orang munafik tentunya. Itu dikirimkan surat Nabi SAW, lalu dijelaskan, ya, apa yang harus dilakukan. Di antaranya kita harus membela kota Madinah sama-sama, gitu kan, kalau ada penyerangan. Ya, kita harus menjaga sama-sama kebersihannya, kerapiannya, keutuhannya, semua kedamaiannya, semua kita jaga bersama-sama. Jadi dirangkul semuanya, walaupun mereka orang kafir, ada orang kafir, gitu kan. Dan ini menandakan kita bukan berarti kalau punya negara Islam kemudian kita keluarkan orang-orang kafir, tidak. Mereka tinggal silakan sambil didakwai, jadi tidak diganggu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man ada dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang menyakiti dhimmi, orang kafir yang berada di bawah naungan pemerintah Islam, maka dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Yang mereka didakwai, dilindungi, kan gitu. Kecuali kalau mereka mencoreng kehormatan agama ini, baru dihukum oleh pemerintah setempat dan bukan oleh individu, Jadi boleh membangun komunikasi dengan semua tatanan. Muslim dipersaudarakan, kemudian mengatur hubungan antara muslim dengan orang non-muslim, ya, orang non-muslim. Baik, ini diantara poin pertama, manfaat mempelajari sirah nabawiyah, yaitu mengetahui tentang pribadi Nabi Muhammad SAW dan bagaimana kehidupan beliau dalam keseharian, rumah tangga, berpolitik, ekonomi, sosial dan semuanya.